Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Utami dengan NPM 2023 14500 Untuk memenuhi nilai mata kuliah filsafat ilmu, di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Diikuti sampai habis. Pengertian ontologi. Ontologi merupakan asas dalam menetapkan batas ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan serta penafsiran tentang hakikat realitas metafisika. Ontologi sendiri itu meliputi permasalahan tentang apa itu hakikat ilmu, apa itu hakikat kebenaran dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan itu yang tidak terlepas dari pandangan tentang apa dan bagaimana ada being itu. Dari penjelasan di PPT tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ontologi sendiri itu bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Misalnya hal-hal nyata di sekitar kita, tentang bertambahnya usia bisa dilihat dari wajah, atau misalkan bisa dilihat dari perubahan fisik. Misalnya seperti itu. Juga paham idealisme atau spiritualisme, materialisme, dualisme, pluralisme, dan seterusnya merupakan paham ontologis yang akan menentukan pendapat dan bahkan keyakinan kita masing-masing tentang apa dan bagaimana kebenaran dan kenyataan yang hendak dicapai oleh ilmu itu. Selanjutnya kita mau masuk ke pembagian ontologi. Kita ambil dari Louis O. Katzoff 1987 ayat 192 ya. Ontologi di dalam situ dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada ontologi bersahaja, yang kedua ada ontologi kuantitatif dan kualitatif. Kita mau jelasin tentang ontologi bersahaja. Ontologi bersahaja sebab segala sesuatu dipandang dalam keadaan sewajarnya dan apa adanya. Dikatakan ontologi kuantitatif karena dipernyatakan mengenai tunggal atau jamaknya, dan dikatakan ontologi kualitatif juga berangkat dari pernyataan apakah yang merupakan jenis kenyataan itu. Ontologi lainnya itu tentang sahabat. Kita pasti memiliki sahabat yang sudah dikenal sejak lama, terus selalu bersama setiap hari di masa-masa sekolah misalnya. Namun setelah tamat sekolah terpaksa harus berpisah karena tujuan hidup masing-masing. Itu contoh ontologi tentang di kehidupan sehari-hari. Ontologi monistik sendiri adalah jika dikatakan bahwa kenyataan itu tunggal adanya, keanekaragaman, perbedaan dan perubahan dianggap semua belaka. Pada gilirannya ontologi monistik melahirkan monisme atau idealisme dan materialisme. Ada lagi tentang ontologi keilmuan. Ontologi keilmuan juga merupakan penafsiran tentang hakikat realitas dari objek ontologis keilmuan sebagaimana dituturkan di atas. Penafsiran metafisik keilmuan harus didasarkan kepada karakteristik objek ontologis sebagaimana adanya dengan edukasi-dedukasi yang dapat diverifikasi secara fisik. Ini berarti bahwa secara metafisik ilmu terbebas dari nilai-nilai dogmatis. Nah, penafsiran metafisik keilmuan harus didasarkan kepada karakteristik objek ontologis sebagaimana adanya dengan edukasi-deedukasi yang dapat diverifikasi secara fisik. Ini berarti bahwa secara metafisik ilmu terbebas dari nilai-nilai dogmatis. Suatu pernyataan diterima sebagai premis dalam argumentasi ilmiah hanya setelah melalui pengkajian atau penelitian berdasarkan epistemologis keilmuan.